Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cilia Ayu Dwi Saputri NIM 2019-017-006 dari Program Studi Akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Fraud Diamond, Penerapan Tripantangan Taman Siswa, Integritas dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Akademik Mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berawal dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Yang pertama, latar belakang. Perilaku kecurangan akademik yang merupakan sebuah perilaku yang sangat kompleks yang dipengaruhi banyak faktor sebagai penyebabnya. Salah satunya yaitu adalah faktor akademik yang mempunyai pengaruh terhadap kecurangan akademik. Fenomena kecurangan akademik yang terjadi pada saat ini semakin meningkat, terutama banyak dilakukan di kalangan mahasiswa. Kecurangan akademik terjadi di seluruh universitas dunia yang melaporkan banyaknya lonjakan kasus. Adanya mahasiswa di London, New York yang melakukan pembelajaran secara online. Mahasiswa tersebut membayar seseorang untuk mengerjakan pekerjaannya dikarenakan di negara tersebut merupakan negara berbahasa Inggris dengan sistem pendidikan yang relatif tinggi, namun peluang ekonomi yang terbatas. Oleh karena itu, menjadikan peluang bagi orang-orang berperan sebagai joki untuk mencari uang di negara tersebut. Kecurangan akademik juga terjadi di Universitas Multimedia Nairobi yang tergolong makmur. Terdapat beberapa mahasiswa yang terlibat melakukan tindakan yang melanggar peraturan universitas. Fenomena tersebut merupakan perilaku kecurangan akademik yang dilakukan mahasiswa di bangku perkuliahan. Hal tersebut merupakan fraud diamond yang terdiri atas 4 alasan utama, yaitu tekanan, kesempatan, religiusitas, dan juga kemampuan. Faktor pertama yang mempengaruhi kecurangan akademik yaitu tekanan. Tekanan adalah adanya insentif atau motivasi yang menyebabkan seseorang terpaksa untuk melakukan kecurangan. Faktor kedua yang mempengaruhi perilaku kecurangan akademik adalah kesempatan. Kesempatan adalah adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis sehingga kemungkinan kesempatan tersebut terjadi. Faktor ketiga yang mempengaruhi kecurangan akademik adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah pembenaran seseorang dalam melakukan kecurangan sehingga memungkinkan pelaku memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Faktor keempat yang mempengaruhi kecurangan akademik adalah kemampuan. Kemampuan sebagai elemen keempat yaitu sifat seseorang yang dapat memanfaatkan keadaan serta memberikan peran seseorang untuk melakukan kecurangan. Faktor kelima yang mempengaruhi kecurangan akademik yaitu penerapan Tripantangan Taman Siswa. Tripantangan merupakan ajaran Ki Hajar Dewantara mengenai larangan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, larangan pelanggaran kesusilaan, dan yang terakhir larangan penyelewengan keuangan. Faktor keenam yang mempengaruhi kecurangan akademik yaitu integritas. Integritas merupakan sifat atau keadaan yang dimiliki seseorang untuk menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk selalu melakukan sebuah kejujuran. Faktor ketujuh yang mempengaruhi kecurangan akademik yaitu religiusitas. Religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada pada diri seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan ketaatannya pada Sang Pencipta. Selanjutnya, perumusan masalah untuk mengetahui apakah tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Yang kedua, apakah kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Yang ketiga, apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Apakah kemampuan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Yang kelima, apakah penerapan Tripantangan Taman Siswa berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. Yang keenam, apakah integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. Dan yang terakhir, apakah religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan informasi mengenai perilaku kecurangan akademik mahasiswa terkait variabel fraud diamond, penerapan Tripantangan Taman Siswa, integritas, dan religiusitas. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu yang pertama bagi perguruan taman siswa, diharapkan dapat menambah pengetahuan informasi mengenai kecurangan akademik yang dikaitkan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara yaitu ajaran Tripantangan. Yang kedua, bagi program studi, diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menjadi acuan untuk strategi pengurangan perilaku kecurangan akademik mahasiswa, serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kecurangan akademik. Yang selanjutnya yaitu kajian teori.
Theory of Planar Behavior atau TPB merupakan teori yang dikemukakan oleh Atzen. Teori ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan dari perilaku yang diperlihatkan oleh seseorang dalam merespon sesuatu. Faktor utama pada Theory of Planar Behavior yaitu tujuan seseorang untuk melakukan perilaku atau tindakan di mana motivasi atau niat dan kemampuan atau kontrol perilaku. Hal tersebut ditunjukkan dengan seberapa besar keinginan dan kemampuan seseorang atau seberapa banyak upaya yang dijalankan untuk melakukan perilaku tersebut. Selanjutnya, perilaku kecurangan akademik. Kecurangan akademik bukan hanya dipengaruhi oleh perilaku tidak jujur, namun dipengaruhi oleh hal lain yaitu kompetensi moral. Moral menjadi perhatian khusus bagi mahasiswa untuk saat ini, disebabkan karena adanya kesempatan dalam melakukan kecurangan akademik. Namun hal ini terjadi karena moral mahasiswa selalu berpotensi pada hasil, tetapi tidak berfokus pada proses. Yang selanjutnya yaitu adalah tekanan. Tekanan yaitu adanya insentif atau kebutuhan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, kesempatan adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan seseorang yang membuat orang tersebut bisa melakukan kecurangan akademik. Yang ketiga, rasionalisasi adalah alasan yang dibuat oleh pelaku kecurangan akademik untuk membenarkan kegiatan yang ilegal. Yang keempat, kemampuan. Kemampuan adalah sifat seseorang yang dapat memanfaatkan keadaan serta memberikan peran seseorang untuk melakukan kecurangan akademik. Yang kelima, penerapan tri pantangan taman siswa yaitu larangan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, larangan pelanggaran kesusilaan, dan yang terakhir larangan penyelewengan keuangan. Yang keenam, integritas. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Yang ketujuh, religiusitas merupakan nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Nilai-nilai agama tersebut berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama, baik di dalam hati maupun ucapan, sehingga seseorang tersebut terhindar dari perilaku kecurangan akademik. Selanjutnya, kerangka pikir. Kerangka pikir di sini dapat dijelaskan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik, kesempatan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik, rasionalisasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik, kemampuan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Tri pantangan taman siswa berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik, integritas berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik, dan yang terakhir religiusitas berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, kita akan membahas sifat penelitian. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yang kedua adalah populasi. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Yang ketiga, sampel. Sampel dari penelitian ini menggunakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, yaitu Prodi Akuntansi dan juga Prodi Manajemen. Yang keempat, teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling. Yang kelima, sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, dan untuk teknik pengambilan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner dengan cara penyebaran melalui WhatsApp untuk mengakses link di Google Form. Yang keenam, tempat dan waktu pengambilan data. Tempat penelitian yaitu melalui Google Form yang akan disebarkan ke mahasiswa. Untuk waktu pengambilan data dilakukan pada akhir tahun 2022 yaitu bulan Desember. Selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji kualitas data. Dalam penelitian ini telah dilaksanakan uji kualitas data. Berdasarkan uji kualitas data menghasilkan bahwa semua variabel dinyatakan valid dikarenakan nilai percent correlates lebih besar dari nilai R-tabel dan nilai signifikansi dinyatakan di bawah 0,05. Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's alpha lebih tinggi dari 0,60, maka seluruh variabel dikatakan reliable. Yang kedua, uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut. Yang ketiga yaitu adalah uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Dari hasil uji statistik non-parametrik, Kolmogorov, Smirnov di atas menunjukkan bahwa data tersebut memiliki nilai asymmetric Taillet sebesar 0,091 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, data di atas diperoleh nilai tolerance setiap variabel independen lebih besar dari 0,10 dan V
IF setiap variabel independen kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas multikolinearitas. Yang ketiga yaitu adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas, diperoleh nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari 0,05, yaitu tekanan sebesar 0,794, kesempatan 0,860, rasionalisasi sebesar 0,220, kemampuan sebesar 0,187, penerapan tripantangan taman siswa sebesar 0,222, integritas sebesar 0,888, dan religiusitas sebesar 0,086. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. Yang keempat adalah uji asumsi klasik. Dibagi menjadi 3, yang pertama uji kelayakan model atau uji F. Berdasarkan hasil uji kelayakan model atau uji F di atas, diperoleh nilai F sebesar 74,087 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang artinya bahwa kelayakan model salah satu dari variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua yaitu adalah uji determinasi atau R kuadrat. Berdasarkan hasil uji determinasi tabel 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa ajus R square sejumlah 0,838 atau 83,8%. Sisanya sebesar 16,2% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketiga, uji signifikansi parameter individu atau uji T. Berdasarkan hasil di samping menyatakan bahwa tekanan dan kemampuan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik, dan kesempatan rasionalisasi penerapan tripantangan taman siswa, integritas, dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah pembahasan. Yang pertama, pengaruh tekanan terhadap perilaku kecurangan akademik. Hipotesis 1 menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Pada tabel 7 dapat dilihat nilai T hitung sebesar 3,584 lebih besar dari T tabel sebesar 0,194. Koefisien regresi sebesar 0,260 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0001. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikansi 0,001 kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Yang kedua, pengaruh kesempatan terhadap perilaku kecurangan akademik. Hipotesis 2 menyatakan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Pada tabel 7 dapat dilihat nilai T hitung sebesar 0,772 lebih besar dari T tabel sebesar 0,194. Koefisien regresi sebesar 0,067 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,442. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikansi sebesar 0,442 lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa kesempatan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Yang ketiga, pengaruh rasionalisasi terhadap perilaku kecurangan akademik. Hipotesis 3 menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Pada tabel 7 dapat dilihat nilai T hitung sebesar 0,729 lebih besar dari T tabel sebesar 0,194. Koefisien regresi sebesar 0,071 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,468. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikan 0,468 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Yang keempat yaitu pengaruh kemampuan terhadap perilaku kecurangan akademik. Hipotesis 4 menyatakan bahwa kemampuan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik. Pada tabel 7 dapat dilihat nilai T hitung sebesar 5,681 lebih besar dari T tabel sebesar 0,194. Koefisien regresi sebesar 0,574 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Yang kelima, pengaruh penerapan tripantangan taman siswa terhadap perilaku kecurangan akademik. Hipotesis 5 menyatakan bahwa penerapan tripantangan taman siswa berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik. Yang kelima, pengaruh penerapan tripantangan taman siswa terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Hipotesis 5 menyatakan bahwa penerapan tripantangan taman siswa berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik. Pada tabel 7 dapat dilihat nilai T hitung sebesar minus 1,006 kurang dari T tabel sebesar 0,194, koefisien regresi sebesar minus 0,093 dengan tingkat signifikan sebesar 0,317. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikan
sebesar 0,317 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan tripantangan taman siswa tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Yang keenam, pengaruh integritas terhadap perilaku kecurangan akademik. Hipotesis 6 menyatakan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik. Pada tabel 7 dapat dilihat nilai T hitung sebesar 1,332 lebih besar dari T tabel sebesar 0,194, koefisien regresi sebesar 0,110 dengan tingkat signifikan sebesar 0,186. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikan sebesar 0,186 lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Yang ketujuh yaitu pengaruh religiusitas terhadap perilaku kecurangan akademik. Hipotesis 7 menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan akademik. Pada tabel 7 dapat dilihat nilai T hitung sebesar minus 1,032 kurang dari T tabel sebesar 0,194. Koefisien regresi sebesar minus 0,077 dengan tingkat signifikan sebesar 0,305. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikan sebesar 0,305 lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Yang selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 100 responden, yaitu mahasiswa program studi manajemen dan juga program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa tekanan dan kemampuan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Sedangkan kesempatan rasionalisasi penerapan tripantangan taman siswa, integritas dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. Selanjutnya saran. Yang pertama bagi mahasiswa. Mahasiswa Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang akan datang diharapkan untuk terhindar dari perilaku kecurangan akademik. Yang kedua bagi perguruan taman siswa, sebaiknya mengaitkan dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai ajaran tripantangan serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari supaya mahasiswa dapat terhindar dari perilaku kecurangan akademik. Yang ketiga bagi peneliti selanjutnya, yaitu yang pertama peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sumber data melalui wawancara agar data yang diperoleh bisa lebih menggambarkan pendapat responden. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menambah beberapa variabel yang dapat menekan atau mengurangi perilaku kecurangan akademik seperti whistleblowing system. Yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel dan memperluas jangkauan penelitian sehingga hasilnya lebih dapat digeneralisasikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat banyak kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.